Mungkin sebelah dia. Suara lebih keras. Ininya pegang. Oke, baik, terima kasih kepada rekan saya Leni Fitria. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurliza, saya dari Universitas Al Muslim. Di sini saya selaku orator yang akan menceritakan sekilas kronologi apa yang terjadi di lokasi yang sedang kita berdiri saat ini. Pasti teman-teman itu bertanya, apa yang terjadi di sini dan siapa yang di sini? Bagaimana kejadiannya dan kapan? Jadi, kejadiannya adalah pada 10 Mei 2001, salah satu tokoh Aceh, yaitu Teuku Johan, atau yang lebih dikenal sebagai Wakil Gubernur Aceh pada periode 1998 sampai 1993. Ia adalah wakil dari Gubernur Aceh, yaitu Ibrahim Hasan, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1997 sampai 1999. Diketahui juga beliau merupakan seorang mayor jenderal. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Golkar, Ketua DPRD, Ketua Pramuka, Ketua KONI, dan jabatan lainnya yang ada di Aceh. Jadi pada tanggal 10 Mei 2001 menjelang asar, bahwa beliau telah menghubungi salah satu wartawan dari Serambi Indonesia, yaitu Nasir Nurdin, untuk menerima telepon untuk membuat janji melakukan konferensi pers pada esok harinya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2001 dengan agenda menyampaikan informasi penting yang harus diketahui oleh masyarakat Aceh. Namun, seusai sholat maghrib berjamaah, Teuku Johan berjalan sendirian keluar dari pintu gerbang Masjid Raya Baitur Rahman. Sambil berjalan kaki di trotoar masjid, ia menyapa beberapa warga yang sedang duduk di emperan toko di tepi jalan. Sementara itu, sebuah mobil kijang warna coklat tampak parkir di seberang jalan. Di dalam mobil itu, dua orang sedang mengawasi, dan saat melihat Teuku Johan melintas, seseorang memberi instruksi lewat telepon. Tiba-tiba, seorang pelaku sempat memanggil nama Teuku Johan. Johan. Setelah itu, ketika pelaku telah memanggil nama Teuku Johan, pelaku pun menembak di telinga Teuku Johan tersebut. Dua titik lainnya ada di satu depan leher dan satu lagi depan dada. Berdasarkan informasi dari masyarakat, terdapat dua kronologi cerita yang diyakini bahwa pelakunya itu menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang, dan ada satu lagi cerita bahwa pelaku itu menggunakan Honda GL Pro. Namun sampai saat ini kita tidak tahu pelakunya itu siapa dan motifnya itu seperti apa, teman-teman. Setelah itu, Johan pun dikebumikan secara militer di Taman Makam Pahlawan Banda Aceh sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat setelah disolatkannya di Masjid Raya Baitur Rahman. Setelah adanya penembakan yang kita tidak tahu siapa pelakunya dan kita tidak tahu seperti apa motifnya, kenapa Johan ini ditembak, dan ada usulan juga dari DPR bahwa nama Johan dijadikan sebagai nama pahlawan di Aceh dan sebagai nama jalan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengingat bahwa Johan ini merupakan salah satu tokoh Aceh yang telah memperjuangkan hak-hak atau memperjuangkan hak-hak asasi manusia yang tidak diadili oleh orang-orang dulu, oleh orang politis atas yang kita tidak tahu. Mungkin orang atas atau politis yang di atas itu yang kita tidak bisa berargumen sendiri bahwa mungkin mereka yang bisa saja yang menembak Johan itu sendiri. Jadi teman-teman, sekilas info dari saya, mungkin kalian juga bisa mencari informasi lebih dalam, lebih lanjut untuk mengetahui ada
konflik atau kasus penembakan apa lainnya yang ada di Aceh dan di tempat-tempat sejarah di Aceh. Jadi sebagai kita anak-anak muda, kita harus bisa mengenang, bukan melupakan masa lalu. Oke, sekian dari saya, orator di Masjid Raya. Kemudian kita akan beralih ke penjara Kedah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, mohon dengan tertib untuk menuju mobil bus yang... Ada yang mau tambah, Bu Haji mau tambah? Oke, kira-kira ada yang mau ditambahkan, Bang Fuadi? Tidak ada. Oh, lokasinya adalah di sini nih. Sini bang. Berarti almarhum Tejohan mau pulang ke rumah ke arah sana, lokasi tertembaknya di sini. Saat itu ini masih jalan raya. Iya, ini kan baru nih 2 hari. Jadi sebagai salah satu bentuk kita mengenang almarhum, mari bersama-sama kita baca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dimulai dari sekarang. Amin ya robbal alamin. Baik, bagaimana Bang Fuadi, kita sudah bisa ke bus? Baik, selanjutnya kita akan menuju penjara Kedah yang saat ini sudah jadi warkop Atta. Tapi mungkin kita nggak langsung di warkopnya, nggak minum-minum kopi ya. kita di sana hanya beristirahat sejenak untuk mengenang lokasi-lokasi berikutnya, gitu ya kan? Oke, bus sudah standby di sebelah sana, berarti kita akan kembali ke sana lagi. Silakan naik ke masing-masing bus tadi. Bus 1, bus 2, bus 3. Jangan ada yang lupa. Bus berapa ya? Jalannya tertib. Jalannya tertib, beriringan, tidak terputus. Silakan potong jalan dengan tertib. Kalian sudah dewasa, kalian sudah remaja. Silakan. Terima kasih bang. Ya. Bengkel tugas.